Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa, kita bersyukur dalam kasih Tuhan. Anak-anak kelas 6, hari ini kita melanjutkan materi kita tentang ibadah yang berkenan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam pembelajaran ini kita melihat bahwa ibadah yang berkenan itu pasti adalah ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Ibadah yang berkenan adalah ibadah yang harus ada korban sebagai korban persembahan, atau yang disebut pemberian apa yang kita dapat beri dalam hidup kita kepada Tuhan. Nah, ibadah itu harus membawa korban atau sebagai persembahan. Anak-anak sekalian, harus dipersembahkan itu seperti Kain dan Habel. Kita belajar ada yang tidak tulus, ada yang tulus. Sehingga yang tulus itu diberkati Tuhan, diterima oleh Tuhan. Nah, persembahan yang dimaksud adalah persembahan yang dipersembahkan dengan tulus atau tidak ragu-ragu, atau dipersembahkan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita tahu bukan persembahannya yang besar atau kecil, mahal atau murah. Persembahan itu adalah pemberian yang lahir dari hati yang tulus. Dan itu ditulis dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Tuhan mampu menyelidiki setiap hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Dengan pengertiannya adalah Allah mengerti setiap ketulusan hati kita. Ketika kita memberi dengan ikhlas tulus, Allah tahu, seperti Kain dan Habel, di mana Allah tahu mana yang persembahan yang benar, yang tulus, dan yang tidak benar dan yang tidak tulus. Jadi ibadah itu adalah ibadah yang membawa korban, ibadah yang harus dilakukan dengan tulus, yang harus ada persembahannya. Tanpa korban, ibadah itu tidak sah dalam hukum Alkitab. Nah, kita lihat selanjutnya bahwa dalam Yesaya 1 ayat 13 dikatakan bahwa jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh. Yang tidak sungguh artinya yang tidak benar. Sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan saat Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Itu dalam Yesaya ini berbicara bahwa banyak orang beribadah hanya sekedar hadir, rutinitas, hanya membawa korban saja tanpa adanya ketulusan hati di dalamnya. Jadi Tuhan tidak menyukai yang pura-pura. Kita lihat lagi bahwa ini berbicara Tuhan tidak menyukai korban yang pura-pura. Tadi sudah saya jelaskan, dikatakan Tuhan tidak menyukai korban persembahan yang terpaksa, karena disuruh ke gereja, karena dipaksa berdoa. Tuhan tidak menyukai. Yang Tuhan sukai adalah bagaimana kerelaan hati. Jadi ibadah tidak melihat orang lain, tetapi ibadah menyampaikan isi hati yang tulus, memberi dengan tulus. Kita lihat bagaimana ibadah sejati menurut Rasul Paulus. Yang pertama, dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dalam Roma 12 menyatakan bahwa
Kita harus mempersembahkan yang tulus, mempersembahkan yang baik, yang berkenan, dan yang hidup. Itu yang disebut dalam setiap pribadi kita. Kelakuan kita menunjukkan yang benar. Itulah ibadah kita. Terus kalau kita lihat dalam Kolose 3 ayat 23, dikatakan apapun juga ini yang kamu perbuat, berarti ini sikap. Itu menunjukkan ibadah. Sikap itu menunjukkan ibadah. Kita harus perbuat dengan segenap hati, berarti tulus, dan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, ya. Ini berbicara bagaimana kita dengan orang lain, kita bersikap terhadap orang tua, terhadap teman dan sebagainya. Yakobus Yakobus 1 ayat 27 dikatakan ibadah yang murni adalah ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah. Artinya ibadah yang murni itu adalah ibadah yang tidak ada cacat nodanya. Kalau perjanjian lama berkata, kalau domba dipersembahkan, domba itu tidak boleh sakit, tidak boleh timpang, tidak boleh beranak dan sebagainya. Itu melambangkan kesucian. Dalam 1 Korintus juga pasal 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau tidak, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apa yang kita kerjakan itu adalah ibadah kita. Kalau kita kerjakan yang baik, berarti ibadah kita adalah ibadah yang baik. Dan kalau kita kerjakan dengan terpaksa, berarti ibadah kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kembali, kalau kita belajar dalam pengertian ibadah adalah ucapan syukur, hormat, serta syukur setiap waktu. Jadi apa yang kita lakukan, mau kita kerja, mau kita di rumah, mau kita bersama orang tua, kalau kita kerjakan dengan tulus dan tidak terpaksa, itu kita sudah melakukan ibadah. Nah, anak-anak sekalian, bahwa hari ini kita sudah belajar, mari diringkas dan disimak dan coba dipahami kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.